Perkenalkan, nama saya Ebran Maruba Simanjuntak dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan pelajaran BKN tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Demokrasi secara etimologis dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan, secara harfiah kekuatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah hari rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Prinsip demokrasi ada 12. Yang pertama, keterlibatan dalam pembentukan keputusan politik. Yang kedua, tingkatan persamaan WN. Ketiga, kebebasan yang diakui dan dipaksai oleh WN. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan, kekuasaan mayoritas. Yang keenam, kekuasaan pemerintahan dibatasi dan konstitusi. Yang keenam, kekuasaan pemerintah. Yang ketujuh, pemilu yang bebas, jujur dan adil agar mendapat wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat. Yang kedelapan, jaminan HAM. Yang kesembilan, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ke-10, peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan. Yang ke-11, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang ke-12, kebebasan pra. Setelah itu, jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya bangsa serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan negara. Setelah itu, berdasarkan prinsip ideologinya, demokrasi yang pertama, demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara. Yang kedua, demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan kepada Pancasila. Setelah itu, indikator demokrasi Pancasila yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Yang ketiga, pemilu. Yang keempat, yang kelima, pemenuhan hak dasar. Makna demokrasi yaitu demokrasi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia diganti dan dari tata nilai sosial budaya sendiri. Sejarah demokrasi Indonesia, demokrasi pada periode tahun 1959 sampai 1965. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi terpimpin. Badan konstituante membawa Indonesia ke persoalan yang pelik karena landasan konstitusional yang tidak punya kekuasaan hukum tetap, hanya sementara. Makna demokrasi, 10 pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung kecerdasan, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin otonomi daerah, demokrasi yang berkeadilan sosial, demokrasi yang kesejahteraan rakyat, dan demokrasi
dengan pengadilan yang merdeka. Sejarah demokrasi, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isinya, yang pertama, tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1950, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkan konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Sejarah demokrasi Indonesia, demokrasi pada tahun 1945 sampai 1949. Demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan, elemen demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Situasi kondisi tidak memungkinkan masih mengurus mempertahankan kemerdekaan. Kelebihannya, politik menyeluruh tanpa didiskriminasi ras, agama, suku. Dan kedua, presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan menjadi diktator, tapi dibatasi KNIP. Maklumat Wapres membentuk sejumlah parpol. Setelah itu, kedaulatan ada di tangan rakyat, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Cara pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Diakui keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai HAM. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menganut sistem monopartai. Pemilu dilaksanakan secara luber. Tidak kenal ada diktator mayoritas dan tirani minoritas. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Selanjutnya, demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Demokrasi liberal, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi RIS 27 Desember 1949, 17 Agustus sampai 17 Agustus 1950. Kesatuan Serikat. Yang B, konstitusi RIS Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Serikat Kesatuan. Selanjutnya, sejarah demokrasi Indonesia. Demokrasi pada periode 1965 sampai periode 1998. Demokrasi Pancasila Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti kemampuan memberantas KKN. Akhirnya keadaan ekonomi dan pemerintahan terpuruk dan memicu kekecewaan rakyat. Perilaku budaya demokrasi ada dibagi dua, di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Contoh di lingkungan keluarga: pertama, membiasakan bekerja sama membersihkan rumah. Kedua, saling menghormati pendapat anggota keluarga dalam musyawarah keluarga. Dalam lingkungan sekolah, contohnya mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman kelas. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan organisasi sekolah. Selanjutnya membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pertama, pentingnya kehidupan demokratis. Contohnya, pemersatuan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, distribusi pendapat secara adil. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pertama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kebebasan warga, kesertaan warga negara, kesertaan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya dan kerjasama. Selanjutnya, perilaku budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Pertama, ikut serta dalam kegiatan
Karang Taruna, memberikan masukan dalam proses pembukaan kebijakan desa dalam lingkungan negara, ikut dalam kegiatan organisasi politik, dan ikut dalam pelaksanaan pemilu. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.